Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi media pembelajaran interaktif. Berikut adalah anggota kelompok 1. Ada Marwah, Keti, saya sendiri, Nurul, dan Rani. Hakikat media pembelajaran interaktif itu media yang menggabungkan berbagai elemen multimedia seperti teks, audio, video, animasi, dan lain sebagainya, serta memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara aktif dengan konten pembelajaran. Karakteristik utama dari media pembelajaran interaktif adalah interaktivitas dan kontrol pengguna dalam proses pembelajaran. Karakteristik media pembelajaran interaktif. Yang pertama, aksesibilitas. Dalam aksesibilitas, media pembelajaran online dapat diakses dari mana saja selama ada koneksi internet. Yang kedua, fleksibilitas waktu. Dalam fleksibilitas waktu ini, pembelajaran online menawarkan fleksibilitas untuk belajar pada waktu yang paling nyaman bagi peserta didik. Hal ini sangat cocok untuk orang-orang yang perlu menyelaraskan jadwal belajar mereka dengan komitmen kerja atau keluarga. Yang ketiga, kustomisasi pembelajaran. Dalam kustomisasi pembelajaran ini, teknologi pembelajaran online seringkali dilengkapi dengan alat yang memungkinkan peserta didik untuk menyesuaikan pengalaman belajar mereka, seperti memilih jalur pembelajaran atau kecepatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang keempat, interaktivitas. Yang dimaksud interaktivitas adalah banyak platform pembelajaran online yang menyediakan fitur interaktif seperti forum diskusi, chatroom, dan webinar yang memungkinkan interaksi antara peserta didik dan pendidik seperti antar peserta didik itu sendiri. Dan yang kelima, penggunaan multimedia. Dalam penggunaan multimedia ini, media pembelajaran online sering mengintegrasikan berbagai bentuk media seperti teks, video, audio, dan grafis interaktif yang dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik. Yang keenam, pengukuran dan penilaian. Teknologi pembelajaran online memungkinkan pengukuran yang tepat dan real-time tentang kemajuan belajar peserta didik melalui kuis dan tes online yang otomatis memberikan umpan balik. Yang ketujuh adalah skalabilitas media. Pembelajaran online dapat melayani jumlah peserta didik yang besar tanpa perlu menambah sumber daya secara signifikan. Yang kedelapan, pembaruan konten yang mudah. Materi pembelajaran online dapat diperbarui dengan cepat dan mudah dibanding dengan materi cetak tradisional, memastikan bahwa konten tetap relevan dan up to date. Yang kesembilan adalah dukungan peer-to-peer. Banyak platform pembelajaran online menyediakan mekanisme untuk dukungan sebaya atau peer-to-peer, di mana peserta didik dapat membantu dan belajar satu sama lain. Yang 10, analitik pembelajaran. Teknologi modern memungkinkan untuk analisis data pembelajaran yang mendetail, membantu pendidik untuk mengoptimalkan kursus dan intervensi pembelajaran berdasarkan data yang terkumpul. Manfaat media pembelajaran interaktif. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik. Pembelajaran interaktif dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Penggunaan animasi video dan game edukatif dan meningkatkan minat dan motivasi peserta didik untuk belajar. Yang kedua yaitu mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yaitu peserta didik dapat belajar dengan kecepatan mereka sendiri, mengulang materi yang belum dipahami dan mengeksplorasi topik yang menarik minat mereka. Hal ini mengandung pendekatan pembelajaran yang lebih personal dan efektif. Selanjutnya yaitu meningkatkan pemahaman konsep yang kompleks. Yaitu peserta didik dapat memahami konsep-konsep yang kompleks dengan cara yang lebih sederhana dan visual. Misalnya, melalui animasi dan simulasi dapat membantu peserta didik memahami proses ilmiah atau matematika yang sulit. Dan yang keempat yaitu mengembangkan keterampilan teknologi penggunaan media interaktif. Yaitu peserta didik belajar menggunakan perangkat dan aplikasi digital yang membantu mereka dalam berbagai aspek kehidupan di masa depan. 5. Meningkatkan kolaborasi dan interaksi media interaktif, yaitu peserta didik menggunakan game edukasi dan platform pembelajaran online
dapat mendukung kerja kelompok dan diskusi sehingga meningkatkan keterampilan sosial dan kolaboratif peserta didik. Selanjutnya yang keenam yaitu memberikan umpan balik yang cepat dan efektif, yaitu peserta didik membantu mereka mengetahui kesalahan dan memahami materi dengan lebih baik. Umpan balik yang cepat memungkinkan perbaikan segera dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dan yang ketujuh, yang terakhir, mengakomodasi beragam gaya belajar, yaitu termasuk dari segi visual, ya, auditory dan kinestetik. Hal ini memastikan bahwa peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk memahami materi pembelajaran. Seperti itu. Manfaat media interaktif seperti Adobe Animation, media belajaran berbasis situs web, dan lain sebagainya. Contoh media pembelajaran interaktif. A. Games edukasi merupakan permainan yang menggabungkan hiburan dan pembelajaran untuk meningkatkan motivasi peserta didik. Yang B. Simulasi dan modeling merupakan alat yang memungkinkan peserta didik untuk mempraktikkan konsep dalam lingkungan yang aman dan terkendali. Mengklasifikasi media interaktif menjadi beberapa jenis. Pertama yaitu tutorial interaktif, yaitu alat pembelajaran digital yang memungkinkan penggunaan interaksi dengan konten dan menerima umpan balik. Contohnya yaitu terdapat beberapa pemrograman, desain grafik, bahasa asing, dan keterampilan lainnya. Yang B. Simulasi interaktif. Simulasi interaktif memungkinkan penggunaan bereksperimen dan berinteraksi dengan model digital dari suatu sistem atau fenomena. Contohnya, simulasi pergerakan molekul, ekosistem, dan sirkuit listrik. Yang C. Permainan edukatif merupakan yang dirancang untuk tujuan pembelajaran dan pengajaran. Contohnya, Minecraft, Education, Edition, Dragon Box, Code Combat, dan Civic. Yang D. Alat interaktif. Alat ini merupakan penggunaan untuk interaksi dengan konten presentasi, seperti menyiapkan anotasi, hyperlink, dan animasi. Contohnya ada Google Slide, Microsoft PowerPoint, Praise, dan Canva. Yang terakhir ada Drill and Practice. Media ini dirancang untuk membantu peserta didik dalam menguasai keterampilan atau konsep dasar melalui latihan berulang. Tujuannya untuk meningkatkan kemahiran, kelancaran, kefasihan peserta didik dalam suatu topik untuk mencapai keterampilan tertentu. Kelebihan penggunaan media interaktif. Yang pertama yaitu mampu menggabungkan antara teks, gambar, audio, animasi maupun video dalam satu kesatuan yang saling mendukung guna tercapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu menambah motivasi pembelajaran selama proses pembelajaran mengajar hingga didapat tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang ketiga yaitu sistem pembelajaran menjadi lebih interaktif. Selanjutnya yaitu kekurangan media pembelajaran interaktif. Yang pertama yaitu harus ada persiapan yang cukup, menyita waktu dan tenaga. Karena jika dalam pembuatan media pembelajaran interaktif tergesa-gesa, terburu-buru, maka media pembelajaran interaktif yang dihasilkan pun kurang memuaskan dan juga kurang bagus. Yang kedua yaitu penggunaannya harus pada perangkat PC atau laptop. Jadi sebagai pendidik harus memiliki PC dan juga laptop untuk menunjang pembuatan media pembelajaran interaktif. Yang ketiga, pendidik harus memiliki kemampuan untuk mengoperasikan program ini, karena jika kurang memahami untuk mengoperasikan program ini, maka akan mengalami berbagai macam kendala ataupun kesulitan dalam proses pengerjaannya. Yang terakhir adalah simpulan. Media pembelajaran interaktif adalah penggunaan teknologi dan elemen multimedia untuk meningkatkan keterlibatan aktif peserta didik dalam proses belajar, memungkinkan mereka berinteraksi langsung dengan materi melalui teks, gambar, audio, video, animasi, dan simulasi digital. Sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih.